Halo saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita berjumpa lagi ya dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, pada saat ini kita akan membahas pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu bagaimana proses menjadi manusia Allah. Nah saudara, sebelum kita akan membahas bersama apa yang dijelaskan oleh Perjanjian Baru, sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Engkau layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, karena Engkau sang pencipta. Kami bersyukur pada saat ini kami bisa berjumpa kembali dalam acara pekerjaan Tuhan. Biarlah Engkau sekiranya memimpin acara ini dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Bapa, bagi hamba-Mu Engkau berikan selalu hikmat makrifat agar hamba dapat mengajar sesuai dengan dan seturut dengan kehendak-Mu Bapa, dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus kami bawa kepada-Mu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, berhubungan dengan pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu bagaimana proses menjadi manusia Allah. Nah, tema kita pada saat ini adalah manusia Allah. Ya, manusia Allah. Nah, sebelum kita akan membahas bersama, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. 1 Timotius 6 ayat ke-11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Ya, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Ya. Saudara yang saya kasih dalam kasih Kristus, karena tema kita pada saat ini adalah manusia Allah, maka tujuannya adalah mengajarkan kepada kita bahwa siapa saja bisa menjadi manusia Allah. Tetapi Allah memberikan standar bagaimana menjadi manusia Allah itu, yaitu Perjanjian Baru. Nah saudara, Perjanjian Baru menjelaskan bagaimana menjadi manusia Allah. Itulah tujuannya, bahwa kita harus menjadi manusia Allah agar kita juga mau seperti Allah, dan kita akan bersama-sama dengan Allah menuju surga yang kekal. Bukan asal-asalan saudara, bukan semau kita, ya, tetapi maunya Allah, bukan maunya kita. Yaitu Allah menuangkan cintanya kepada kita melalui surat cintanya, yaitu firman-Nya kepada kita agar kita menjadi manusia Allah. Nah saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, kita akan membahas pada saat ini tentang bagaimana proses menjadi manusia Allah. Saudara, proses menjadi manusia Allah itu Paulus katakan kepada Timotius secara spesifik bahwa Timotius adalah manusia Allah. Nah pertanyaannya adalah, kenapa Timotius itu dikatakan oleh Paulus dia manusia Allah? Jawabannya adalah karena Timotius dalam 2 Timotius pasal 3 ayat ke-15, di mana Timotius dari kecil dia sudah mengenal Alkitab, sudah mengenal kitab suci. Dan dari kecil itulah, itu yang pertama, dari kecil dia mengenal kitab suci. Dan yang kedua, di samping dia mengenal kitab suci, dia juga diajar oleh neneknya Louis dan ibunya Uwinike. Nah saudara, dua wanita ini mengajarkan Timotius, sehingga Timotius setelah dia berkembang dalam segi pengetahuan dan dia menjadi dewasa, dia dipakai oleh Allah. Dan disitulah dipakai oleh Allah, maka Paulus bertemu dengan Timotius. Nah ini menunjukkan kepada kita bahwa untuk proses menjadi manusia Allah tidaklah gampang saudara. Tetapi bukan berarti Anda tidak bisa. Tetapi prosesnya menjadi manusia Allah pertama-tama adalah Anda harus memiliki kerendahan hati. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati saudara, pasti kita akan melawan firman Tuhan, dan pasti kita akan anti firman Tuhan. Itulah sebabnya menjadi manusia Allah, salah satu syaratnya dia harus rendah hati. Sama seperti Timotius, dari kecil Timotius dia mengenal kebenaran, dia mengenal kitab suci, dan di dalam kitab suci dia mengerti bahwa di kitab suci ini yang akan menimbulkan iman, keselamatan kepada Kristus Yesus dan kepada Allah. Nah berikutnya saudara, untuk menjadi manusia Allah yang kedua adalah dia harus lapar dan haus akan kebenaran. Sama seperti Yesus katakan dalam Matius 5 ayat ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka itu akan dijamu sehingga kenyang. Saudara, kalau kita tidak memiliki rasa haus akan kebenaran atau merasa lapar akan kebenaran, otomatis kita tidak butuh kebenaran. Ya, sama secara jasmani. Kalau kita kenyang, nggak mungkin kita butuh makanan. Tapi karena kita lapar,
lapar, maka kita butuh konsumsi makanan, minuman secara fisikal. Sama halnya rohani kita. Ketika rohani kita tidak simpati terhadap hal rohani, maka kita tidak akan pernah timbul rasa haus dan lapar. Nah, persyaratan kedua untuk menjadi manusia Allah, dia harus lapar dan haus akan kebenaran. Nah, karena kedua ini saudara sangat penting dibutuhkan oleh personal atau pribadi yang akan menjadi manusia Allah. Yang pertama adalah rendah hati. Orang yang rendah hati saudara pasti dia akan menerima kebenaran itu, sama seperti Timotius. Yang kedua dia harus memiliki sifat hati lapar dan haus akan kebenaran. Nah, dengan dua hal ini saudara, dia secara gampang dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat ke-17, iman itu datang daripada pendengaran akan sabda Kristus. Ketika kita memiliki dua hal ini, rendah hati dan lapar haus dan akan kebenaran, maka kita otomatis respect terhadap pemberitaan Injil. Kita dengar Injil, dan setelah kita mendengar, yang keempat adalah kita harus percaya akan Injil ini, ya, bahwa Injil ini akan membawa kita kepada keselamatan jiwa kita menuju surga. Dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat. Setelah kita beriman saudara, yang kelima adalah kita harus bertobat. Nah, kata pertobatan dalam bahasa Yunani adalah metanoia, yang artinya berubah pikiran. Kenapa kita harus bertobat? Karena untuk memasuki kerajaan Allah dan menjadi manusia Allah, kita harus bertobat. Karena tidak mungkin dosa itu ya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah atau layak menjadi manusia Allah. Nah, bisa saudara. Jadi kita harus bertobat. Kata bertobat Kisah Rasul 2 ayat 8, hendaklah kamu bertobat dan memberi diri dibaptis akan jalan keampunan dosamu, lalu kamu akan beroleh anugerah Roh Kudus. Jadi yang kelima adalah prosesnya bertobat. Setelah bertobat saudara, yang keenam adalah kita harus mengaku Yesus sebagai anak Allah yang hidup sebelum kita melaksanakan baptisan masuk dalam air. Kenapa sangat penting pengakuan ini? Karena dengan pengakuan Yesus akan mengaku kita di hadapan Bapa di surga. Dan jika kita tidak mengaku Yesus di hadapan manusia, Yesus pun tidak akan mengakui kita di hadapan Bapa yang di surga. Itu yang ke-6. Yang berikutnya saudara, yang ke-7 adalah setelah kita mengaku, kita harus dibaptis masuk ke dalam air. Nah, setelah kita masuk ke dalam air, apa tujuan kita harus dibaptis? Itu Kisah Rasul 2:38, baptisan adalah jalan keampunan dosa. Nah saudara, kalau kita tidak dibaptis tapi kita hanya sampai kepada pertobatan, tidak melaksanakan baptisan saudara, mana mungkin dosa-dosa yang lama sebelum kita dibaptis dan sebelum kita bertobat mau dihapus oleh Allah. Nah saudara, untuk dihapus oleh Allah, baptisan adalah jalan keampunan dosa. Oleh sebab itu kita harus melaksanakan baptisan masuk dalam air. Artinya dikuburkan di dalam air. Setelah kita dikuburkan di dalam air itu Roh Allah bekerja untuk mencuci hati nurani yang penuh dengan dosa itu dengan alat yang dipakai oleh Allah di dalam firman Tuhan, yaitu darah Kristus. Ibrani 9 ayat 14. Roh Kudus bekerja menyucikan hati nurani kita di dalam air, di dalam kubur air itu dengan alat yaitu darah Kristus mencuci hati nurani kita. Ingat, bukan air itu saudara yang mencuci, tapi darah Kristus yang mencuci, yang digunakan oleh Roh Kudus. Setelah kita keluar dari dalam air, karena hati nurani kita dicuci oleh darah Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setelah kita keluar dari dalam air, kita menerima hidup yang baru. Nah, ketika kita menerima hidup yang baru, berarti yang ke-8 kita telah ditambahkan Allah ke dalam kerajaan Allah. Dan setelah kita ditambahkan ke dalam kerajaan Allah, dan yang ke-9 adalah kita harus belajar firman Tuhan terus menerus. Dan ke-10 dan ke-11 kita harus memiliki tanggung jawab juga, sama seperti diri kita, di mana kita telah melaksanakan baptisan, yaitu untuk jalan keselamatan, untuk pengampunan dosa. Begitu juga kita harus memiliki tanggung jawab untuk mengajar Injil. Nah, ketika kita mengajarkan Injil dan kita melakukan sebelum kita mengajar, maka itulah kita terbentuk menjadi manusia Allah, sama seperti Timotius. Nah, ketika kita menjadi manusia Allah saudara, tidak ada tempat lagi bagi dosa untuk dalam pikiran kita. Mengapa? Karena kita sibuk dalam pekerjaan Allah, kita sibuk berhubungan kita dengan Allah. Hubungan intim kita dengan Allah itu harus diciptakan oleh diri kita melalui firman Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan intim dengan Allah, maka kita tidak lagi memiliki konsep yang menciptakan dosa. Mengapa? Karena
Jati diri Allah itu sudah ada dalam diri kita. Roh Kudus sudah ada dalam diri kita. Ketika kita selesai dibaptis, kita diberi anugerah Roh Kudus oleh Allah melalui Kisah Rasul 2 ayat 38. Setelah kita dibaptis, kita menerima anugerah Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini bertata dalam hati nurani kita. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, "Ya, dan kamu mengetahui bahwa tubuhmu rumah Roh Kudus." Nah, ketika tubuh kita adalah rumah Roh Kudus, maka Allah berdiam di dalam diri kita. Itulah dia yang dimaksud dengan manusia Allah itu. Nah, saudara, apabila kita mau menjadi manusia Allah, itu hak semua manusia dalam Quran ini. Tetapi persyaratannya harus sesuai dengan kehendak Allah, yaitu perjanjian baru. Ketika kita melaksanakan itu, atau kita mau menjadi manusia Allah sesuai dengan perjanjian baru, maka itulah tujuan akhir Allah, agar semua manusia dapat diselamatkan, dibawa oleh Injil menuju surga yang kekal. Saudara, apakah Anda mau menjadi manusia Allah? Lakukanlah. Mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dan dibaptis, saudara. Ketika kita dibaptis, saudara, itu satu-satunya jalan untuk pengampunan dosa. Ya, itu pengampunan dosa pertama. Kemudian setelah kita dibaptis, kemudian kita melakukan suatu kejahatan satu dosa tanpa disengaja. Bagaimana caranya menghapus lagi? Apakah dengan baptisan? Tidak, saudara. Cukup mengaku, mengaku dosa jenis apa yang kita lakukan sesuai dengan 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah itu setia dan adil mengampuni dosa kita. Saudara, inilah caranya menjadi manusia Allah. Timotius menjadi manusia Allah. Dia melakukan firman Tuhan dan dia mengajarkannya kepada semua orang sehingga dia memiliki semangat yang luar biasa, saudara. Ya, itu juga yang aplikasi kepada kita sekarang ini. Kita harus sama seperti Timotius, di mana kita harus belajar firman Tuhan, kita harus melakukannya, dan kita dapat mengajarkannya agar kita menjadi manusia Allah. Semoga dengan pelajaran ini, saudara, membentuk kita. Ya, pengetahuan kita ditambah bahwa kita menjadi manusia Allah bukanlah gampangan, saudara, tetapi kita harus bayar harga. Amin, Tuhan berkati. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah diselami oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang telah kami dengar bersama-sama itu menjadi berkat dan motivasi bagi kami, dan biarlah kami menjadi manusia Allah dengan kami mendengar, percaya, bertobat, mengaku, dan dibaptis. Dengan demikian kami akan melakukan setiap hari firman-Mu, maka kami akan menjadi manusia Allah. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dari kepada. Amin. Saudaraku, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873 dengan